Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ceritanya Podcast. Ceritanya podcast. Masih bersama saya Bang One Delaksono dan teman saya Ren. masih bersama dengan Ren. Mas Renaldi. Ya, saya. Gimana, Mas? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ini gimana nih? Kabar dunia persilatan aman ini. Dunia persilatan aman. Pertaekwondoan. Taekwondoan. Ini ngomong-ngomong saya ngopinya susah ini. Aku juga latihan ngopi. Bisa. Ya, lagi-lagi kita disponsori oleh Jilid 8. Lagi-lagi kita disponsori oleh Jilid 8. Terima kasih Mas Renaldi. Sami-sami, Mas. Ganti spot ya, Mas. Ganti spot, ya. Biar suasana baru. Jadinya membuka hati yang baru. Hati-hati. Gimana sekarang? Masih sibuk apa? Masih sibuk pengangguran, Mas. Masih menjadi beban. Masih jadi beban keluarga. Insya Allah sebentar lagi jadi beban negara ini. Doakan teman-teman, bulan ini saya seminar. Amin. Amin ya Allah. Seminar apa? Hukum. Seminar. Ini webinar, Mas. Tak kira meja hijau. Lalalala. Pakai Zoom ya nanti ya. Udah hybrid. Ya, kali ini kita akan membahas kita setuju ya. Setuju bahwa orang tua dilarang menuntut anak ya. Ya. Tapi kan bagaimananya tidak boleh menuntutnya itu bagaimana nanti kita jelaskan. Ya, intinya gitu. Sebelumnya Mas Renaldi, pernah nggak dituntut sama orang tua? Untuk dituntut apa itu? Dituntut dalam hal apa? Setiap orang tuh pasti, bukan setiap orang sih, setiap orang tua pasti akan menuntut anaknya, entah itu dari hal yang kecil sampai yang besar. Contoh yang kecil, nuntut itu baline cekungan. Oh itu nyuruh. Nuntut kan? Secara tidak langsung nuntut. Kayak kamu harus masuk IPA, nggak boleh IPS. Itu yang aku alamin. Iya. Berarti kalau diceritain pernah dituntut, pernah mungkin yang paling gede itu aku baru ngehnya kelas 2 SMA apa 3 SMA gitu. Iya. Dulu aku mau pengen masuk ini, Mas, apa? IPS. Karena emang aku nggak lebih feel-nya lebih ke sosial. Emang dari SD aku seneng banget sosial. Ternyata tapi waktu mau SMA udah milih IPS nggak boleh, dipaksa mati-matian. Kamu harus IPA. Lah kenapa harus IPA? Aku baru tahu aku ceritain. baru tahu ya. Kenapa harus IPA ya? Ya biar kemana-mana gampang itu. Ternyata aku kelas 2 SMA ketahuan nih aku skoliosis. Tulang belakangku menceng, guys. Setelah itu langsung orang tua langsung kayak drop gitu loh. Terus ini ada apa nih sebenarnya nih? Ada apa nih kan? Tapi orang tua tahu kalau kamu skoliosis tahu. Emang bareng. Nah, terus setelah itu pokoknya langsung ngomong, "Udah ntar kamu mau kuliah mau apa ya, si penting produktif, papa dukung." Nah, setelah ternyata papa masih ngarepin aku bisa ngelanjutin, aku jadi polisi. Karena skoliosis kan udah nggak mungkin tuh. Iya kan. Ada syarat ininya. Tapi udah tahu kayak gitu? Udah tahu kalau skoliosis gimana? Tetap nuntut? Enggak, langsung ya udahlah kamu yang penting kuliah gitu. Ini ya kuliah aku ngambil yang jurusan aku seneng. Tapi di sisi lain kayaknya kalau aku bisa masuk, aku bisa nyenengin, banggain lah setidaknya. Kita kan jadi anak pasti pengen ngebaikin orang tua. Iya. Nah, that's right. Itu sih yang kayak oke, I see, nangkap. Padahal ya emang orang tua juga dibilang pikirannya kolot ya, emang kolot ya. Maksudnya dalam artian emang orang tua itu pikirannya dulu. Maksudnya nggak sebuka anak-anak zaman sekarang. Yap, masuk. Teman-temanku banyak yang dari STM masuknya ke pertanian juga banyak. Nah, ibaratnya nggak harus IPA masuk ke itu. Nah, yang lainnya lah, misalnya kedinasan, yang dari SMK-nya, dari SMK aja bisa masuk ke dinasan, ya kan? Masuk pakai. Nggak harus IPA dan nggak harus IPS. Nah, ya itu. Lah, yang IPA pun kayak kamu ya Bok dari IPA masuknya ke Visipol, ya kan? Visipol. Nggak harus itu. Emang orang tua pengennya ya kamu masuknya ini karena ini itu. Ya mungkin apa yang hanya taunya searah. Nangkapnya kalau aku sih orang tua nuntut pasti dilihat dari dua sisi pasti ada baiknya. Iya, di setiap
Di setiap pasti ada baiknya. Iya. Walaupun emang ada dampak buruknya juga. Itu. Dua sisi lah gitu sih. Orang tua dilarang menuntut ke anak. Ibaratnya lebih kecondong ke nilai sekolahnya supaya baik, ya kan? Ya. Nah kalau kamu gimana? Kalau Soal nilai? Kalau nilai aku ya sama dituntut. Ya yang contoh paling bisa kerasa mungkin sekarang dituntut mati-matian buat lulus. Kalau iya sih lulus itu. Nah sekurangnya pasti jamin di setiap orang tua itu kurangnya cuma satu. Dia nggak ngehargain proses, dia pengen langsung hasil. Iya di Nigeria kan juga. Nigeria, Zimbabwe juga kayak gitu kalau nggak salah. Australia. Secara nggak langsung misalkan kamu ulangan matematika harus 100. Ya karena nggak mikirin proses, ya wis nyong proses dewek caranya kepriwe. Mungkin nyontek lah, bikin pek-pekan lah, apa ngakain apa berbuat curang biar tuntutan orang tua tertutup. Nah, terpenuhi. Iya, karena orang tua jarang lihat prosesnya sih. Ibaratnya kita nggak bisa di matematika. Oke lah kita les. Kan usahanya kita udah les, walaupun nilainya tetap jelek. Masuk. Ya nggak terlalu bagus lah. Aku juga ngalamin, tahu lah. Kamu juga les kan. Tapi orang Tenggara pada baik. Dulu tuh aku sama Andi duduknya sebangku loh. Padahal aku kenapa milih dia sebagai sebangku? Karena pertama enak juga, sama-sama nggak tahu loh, jadinya santai. Karena ulangan nggak bisa nggarap, ya wis lah, anak batira iki Aldi. Goblokannya lah ya. Lah aku mikirnya Aldi tuh, wah Aldi udah les nih matematika, ya bisa dicontekin lah. Ternyata soalnya AB cuy, beda. Goblok. Dan sama aja udah les tapi nggak bisa nggarap. Ya. Emang Renaldi itu hebat sekali. Premaning ya mas. Premaning kok. Jalukannya sopan, angel kadang. Tapi ya itu salah satunya nih aku pernah baca juga dampak buruknya ya untuk orang tua tuh yang menuntut agar anaknya mendapatkan nilai yang bagus. Pertama itu jadi stres, membuat anak stres. Ya ibaratnya stres itu anak itu jadinya wah aku harus bagus nih. Kepikiran terus. Nah jadi kepikiran terus jadinya dia nggak enjoy untuk berproses atau mengerjakan mapel itu mata pelajaran itu agar nilainya baik. Padahal kan guru pun lihatnya nggak selalu dari nilai. Kalau dia masuk rajin, nggak pernah bolos, dia dapat nilai bagus lah. Pasti kan gitu guru kan, nggak mungkin ini anak aku hanya subjektif ke nilai ulangan harian atau ujian, ujian semester atau yang lainnya kan nggak mungkin kan. Ya masuk. Dia kan pasti lihatnya ke itu. Sebenarnya orang tua tuh menurutku jangan menuntut tapi membimbing. Nah, memotivasi. Hei orang tua. Hei para kaula muda yang nanti jadi orang tua. Iya. Melasi anakmu. Iya gue. Gimana? Memotivasinya gimana? Motivasi nih apa ya bahasanya ya? Ketika anak berproses berusaha, orang tua tuh jarang ada yang mengapresiasi, tapi langsung komen dulu. Nggak diapresiasi dulu tapi langsung dikomen. Betul. Contoh yang dilalet telung dina wingi apa minggu wingi 3 hari kemarin ya. 3 hari kemarin aku bimbingan tanyain kepriwe ketemu di sini ora ya disamperi omahe ya ora patut dia mau kecuali disuruh sini kan. Di ke rumah ora patut bimbingannya kan. Di rumah lah ya bener ya. Terus karena sering ke kampus dan nggak ketemu dosennya terus akhirnya ibuku tuh bilang gini, ya orang ketemu dosen kepriwe carane ya lulusnya orang lulus ngomongnya minggu ngarep ya emang karena nggak bisa ditemuin loh. Dan sampai aku di titik terakhir gimana ketemu dosen aku nggak jawab karena aku udah tahu jawabannya apa jawabannya kan jawabannya ya lulusnya berarti tahun ngarep gitu loh, nggak kayak ya udah nggak apa-apa malah nakut-nakutin ya. Nah iya nggak kayak diapresiasi ya udah usaha besok kesana lagi siapa tahu ketemu. Betul. Itu loh yang anak harapkan tuh bukan tapi ketika nggak bisa ketika diapresiasi dulu. Iya. Itu yang penting, paling penting. Walaupun misalnya kayak kamu nggak ketemu dosen gitu tapi kan ya udah nggak apa-apa besok lagi. Kamu udah ada usahanya untuk ketemu ya kan. Kayak gitu. Ya namanya juga orang tua ya kan selalu benar. Nah, setua apapun kita umurnya, orang tua tetap mandang kita anak. Nah, di sini tulisannya di sini nanti. Nah, tulisannya nanti di sini nih. Tolong ya, editor nih. Ibarat apa? Kita sampai punya putu,
Nah, Orang tuanya kita mesti dianggap anak. iya betul. Nah, itu tuh mungkin kita bahasnya nanti. Nanti ya. Itu apa ya, orang tua ikut campur dengan urusan kita. Ya kan itu namanya ikut campur. Ikut campur. Ikut campur itu namanya. Intervensinya terlalu banyak. Nah, masih bahasnya tadi ya. Orang tua tidak boleh menuntut anak agar nilainya bagus. Yang pertama tadi kan bikin stres. Jadinya tuh kepikiran bahwa anaknya tuh wah aku nilainya ini bagus. Padahal anak itu pasti punya minat dan bakat yang lain. Betul nggak? Masuk. Mungkin gini, oke lah dia nggak pintar di matematika, kamu sukanya pelajaran apa? Aku sukanya biologi, ya kan? Ya udah les biologi, nggak apa-apa. Kamu kok mata kuliah ini, mata pelajaran ini nggak bisa, kamu suka olahraga, olahraga bisa kan? Bisa. Mungkin minat bakatnya itu, padahal emang sekolah dibentuk bukan untuk membuat agar nilainya bagus, ya kan? Tapi kan untuk karakter, menumbuhkan minat dan bakat, ya kan? Oh, iya. Kamu juga dulu kan aktif juga di teater. Ya, ngopi dulu kali ya. Ngopi dulu kali ya. Nah itu hubungannya sama minat bakat jelas, ya kan? Soalnya sekolah kelamaan juga kita nggak bisa nyari kesibukan lain. Ngembangin bakat, cari minat nggak bisa karena udah terpaku di sekolah terlalu lama. Iya. Karena kalau nggak salah Kejar Dewantoro kalau nggak salah pernah buat quotes nih. Tahun jebot lah ya. Tahun jebot Apple. Seorang ikan akan menganggap dia dungu ketika dia nggak bisa manjat pohon. Ya kan nggak mungkin. Nah, berarti kan otomatis setiap orang punya sendiri-sendiri. Iya, ya kan? Karena menganggap dirinya dungu karena dia nggak bisa naik pohon. Ya, bukan karena dia nggak bisa naik pohon, dia bisanya cuma di air. Ya kenapa nggak fokus di air aja? Kenapa harus fokus naik? Betul. Mungkin juga pemain bola hebat atau pemain badminton hebat lah, pokoknya pemain olahraga apapun yang hebat, mungkin ya dinilai mungkin dia nggak bagus ya, mungkin ya bisa aku asumsikan seperti itu. Tapi kan dia berarti di olahraga itu kan berarti dia pintar, ya kan? Bukan dalam arti pintar itu harus selalu dengan nilainya bagus. Pintar matematika itu bukan. Iya bukan. Apalagi gurunya susah. Tarif ini? Tarif PO. Micet. Ya micet. Saya mah tadi Mas lupa ya. Taraf. Oh taraf apa? Skip lah kelalen. Taraf apa? Kepintaran. Taraf kepintaran tuh orang-orang namanya kamu pintar matematika, ya kamu pintar semua. Enggak mesti. Pasti orang kayak gitu. Pasti. Untuk sebagian orang. Kalau pintar matematika dia enggak. Kenapa orang pintar harus dia pintar matematika? Padahal nggak tentu juga. Iya, betul juga. Nah ini juga ada lagi nih salah satunya alasan juga salah satu akibatnya itu kecerdasan sosial menurun. Kecerdasan sosial terabaikan. Maksudnya apa ini? Mungkin dia terlalu fokus untuk prestasi akademik tanpa dan fokus dengan akademiknya dan meninggalkan lingkungannya. Mungkin nggak itu? Mungkin. Jadi dia terlalu fokus, padahal dia punya kehidupan lain. Ya. Kan nggak mungkin tentang belajar. Bisa bermain juga kan? Ntar cita-cita aku sih kalau emang amin ya Allah, anaknya yang lanang. Amin. Wis karepe konak kamu minat di olahraga nih. Ya wis tak sekolah nasisan. Support ya. Ya, di luar negeri tapi karena aku lihat Indonesia kurang nih buat orang-orang yang di Nigeria. Zimbabwe. Ya. Iya. Bursa transfer ke Zimbabwe kan ya. Kok latihan dari Kufu Gilen. Nggak tahu kan Kufu Gilen kan? Nanti kita bahas Kufu Gilen di episode selanjutnya. Kufu Gilen. Ya gimana disupport untuk sekolah di side impactnya lagi ketika orang tua menuntut itu anak jadi pasti bohong. Bohong. Iya. Dia untuk menutupi tuntutan itu. Iya, betul juga. Nah, ini ada salah satu alasan juga nih. Tadi udah dibahas ya, minat dan bakat kurang berkembang. Betul juga kan? Minat dan bakat kurang berkembang. Tadi kita udah jelaskan juga. Dan ada alasan yang lain itu jadinya itu bukan orang tua. Jadi anak itu lebih mudah untuk berbohong. Dalam arti untuk mendapatkan nilai yang bagus, dia bisa menyontek. Padahal menyontek itu adalah kegiatan yang tidak jujur dan mencuri kan. Ya, masuk kan? sih. Masuk. Ibaratnya daripada aku dituntut supaya nilainya bagus lah aku nyontek bae lah. Ya, masuk. Kan gitu juga. Padahal orang tua nggak tahu. Wah, ini anak udah
belajarnya sampai pagi padahal nggak diapresiasi kan? iya nggak Nah, diapresiasi itu gitu. maksudnya kurangnya tuh zaman sekarang gitu. Beda zaman juga sih mas. Iya sih juga. Padahal kan mungkin menyontek itu membuat kita kreatif ya sih, ya kan? Aku dulu setengah mati loh kalau menyontek loh. Ini kalau mau referensi cara nyontek yang baik dan benar, kalian nonton Bad Genius, Oh, itu film Thailand tuh. Ada ya? Ada, Ada tonton ya? itu. Oh, mantap, Itu mantap, mantap. Latihan buat pro player nyontek, tonton itu. Kalau dulu kamu gimana cara nyonteknya? Cara nyontekku masih konvensional sih mas. Tuker jawaban. Tuk- Tuker itu. Tuker lembar Oh, jawab. lembar jawaban. Sama lembar soal. Pura-pura jatuh ya. Iya. Kalau enggak tuker. ke WC. Kasihan nanti mau ketahuan. Oh, iya, bener. Mau ada guru di sini. Nggak apa-apa lah. tapi aku pernah lihat ya, yang di luar negeri itu ya, kayaknya di Thailand apa di mana lah. Nyontek itu sampai di mana? Di kuku. Jadi kukunya sengaja panjang di dalam kuku gitu. Sepatunya tuh dikasih rumus-rumus di bawahnya tuh. Kamu kebanyakan nonton boboho ya. Dari kepala bisa ya. Iya dari kepala bisa ya kan. Set, kaos kaki ya kan. Ya Dari itulah. sabuk. Maksudnya dalam artian menyontek itu emang bikin kreatif karena dengan cara berbagai cara untuk mendapatkan jawaban. Nah, masuk. Nah tapi kan impactnya, maksudnya dampaknya kan jadi nggak baik juga. Anak jadi nggak jujur. Misalnya orang tua lihat, wah kamu nilainya bagus ya nak. Padahal dalam hati anaknya, dia tidak tahu kalau aku menyontek. Karena gitu kan. Padahal aku udah tahu jawabannya apa. Iya. Kelas sebelah udah ujian dulu. Iya. Apalagi dulu kalau kita mau UTS UAS ya. Ya, Ya itu. masuk. Pasti kita lihat pengawas dulu. Pengawas dulu. Oh, pengawasnya gampang nih. Ya udah nggak usah belajar. Ya mungkin sebenarnya kita bikin pek-pekan apa ya? Catatan kecil ditaruh notes. dompet, notes ya, kecil itu yang sampai kecil banget itu. Sebenarnya itu juga kita bagian dari belajar, ya kan? Bagian dari proses. Bagian dari proses. Fotokopi diperkecil lagi. Iya. Cilik banget. Tapi aku pernah ketahuan sama ibuku loh. Dan ibuku bilang jangan ketahuan ya. Jangan sampai mas ketahuan. Dan mulai itu aku jadi semangat nyontek. Ibuku udah mendoakan aku. Doa ibu lah doa ya. ibu. Doa ibu. Iya jelas. Supaya nyontek ya. Jelas lah nggak apa-apa lah. Tapi kan itu bagian dari usaha. Iya. Usaha aku untuk sebenarnya bukan dalam arti untuk tuntutan orang tua sih kalau aku, karena orang tua aku nggak nuntut nilainya bagus lah. Karena malas saja kalau untuk remedian, yang apalagi kalau classmate, yang lainnya lagi class meeting, terus yang lainnya yang nggak lolos apa? Ya remedi. Pas meeting nggak pernah ikut. Remedian sih. Jangan ditiru ya. Ini. Nah itu. Ya itu pokoknya. Nah ini ada yang bilang juga bahwa merusak rasa percaya diri anak. Mungkin nggak? Mungkin karena udah sering digituin jadi nyong urip ngapa sih kayak gitu. Mungkin lebih nggak berani ambil sesuatu, misalnya aku sebenarnya minatnya di badminton nih, aku bakatnya di badminton, tapi orang tua ibaratnya janganlah, yang penting sekolah aja yang bener. Nah itu kan ibaratnya janganlah. Aku bakatnya di renang nih, orang tua nggak janganlah. Kita nggak bebas buat milih apa yang kita mau tekuni. Iya. Terlalu kebayang-bayang nggak sih ya masa lalu? Karena dituntut kan lah. Jadi dia nggak tidak mengembangkan. Tidak mengembangkan diri. Jadi lah usah seanane bae lah. Motornya nyolok apa ya usah daripada mikirnya daripada ribet ngoribut mending manut. Nah iya. Nah itu kamu ya? Iya. Kayaknya aku loh itu kayaknya. Nah itu, jadi intinya tuh orang tua dilarang menuntut anak. Ya bagaimana orang tua itu tidak boleh menuntut anak? Ya ini tadi untuk nilainya agar supaya bagus ya. Iya. Karena memang setiap anak itu punya kapasitas. Ya ibaratnya kapasitas kepintaran, pemikiran sendiri beda-beda. Ibaratnya kan gitu kan? Yap, mungkin menuntut di hal lain. Seperti apa? Orang tua boleh menuntut di hal apa? Menurutku orang tua masih harus menuntut. Aku malah ngomongnya harus menuntut, tapi dia harus paham kondisi anak. Nah, karena kalau nggak paham kondisi anak, ya dia nuntut, ya bukan sesuai kita nggak punya kebebasan. Iya. Itu yang dulu. Iya betul. Dampaknya ntar ke situ sih soalnya. Mungkin gini ya. Kalau orang tua menuntut, iya benar tadi harus melihat kapasitas anak. Ya, soalnya pasti baik sih mas yang dituntut. Kalau emang dia mengetahui anaknya, pasti tuntutannya bagus.
Iya, iya, iya. Cuma ya itulah namanya juga orang tua lihat kita juga tetap anak. Ya ibaratnya orang tua menuntut boleh itu seperti itu. Misalnya bapak ibunya dokter, kan pasti pinter ya kan? Ya mungkin bisa diasumsikan pasti pinter. Mau bapak kayak dokter, ibu dokter, masa kamu gini tuh nggak bisa, gitu. Mungkin menuntut itu bisa ya. Orang tua apa les, dengan cara mendukung itu. Nah itu. Mungkin kalau emang udah tahu bahwa ini kok anakku kayaknya di mata pelajaran kurang, ya jangan nuntut. Ditanyain kamu minatnya di apa, biologi ngapain, bikin. Kalau misalkan contohnya olahraga. Ya olahraga. Minat nih dan orang tua tahu apa keinginan anaknya. Dituntut kayak kamu harus latihan bola loh setiap hari. Bisa kan masuk. Dia dituntut apa yang dia senangi. Nah, itu malah termotivasi jadinya. Ya itu antara dituntut dan didukung dan disupport itu harus itu ya. Kamu punya sepatu bola, beli sepatu futsal gitu. Mboten parang. Mboten parang. Sepatu bola ya, beli sepatu bola gitu ya. Iya, sorry salah Pak. Macul nanti ya. Ya intinya kita setuju bahwa orang tua dilarang untuk menuntut anak dalam artian untuk tidak menuntut nilai bagus ya. Kalau emang anaknya tidak sesuai kapasitas. Nah itu. Dan kita juga setuju bahwa orang tua boleh menuntut anak tapi dengan syaratnya itu tadi orang tua tahu bakat, minatnya atau kompetensinya anaknya itu. Nah itu kemampuannya anak sampai mana orang tua harus paham. Mungkin orang tua dan anak harus memiliki kedekatan, ya kan? Saring sharing. Dulu bapak pinternya ini loh, bapak bodohnya ini, gitu kan? Aku nurun sekeng kowe prangsek. Iya. Kejujuran itu penting loh. Iya. Ibaratnya bapak dulu nggak bisa matematika, kamu harusnya jangan nggak bisa matematika. Mungkin kan karena zamannya beda kan jadinya gitu. Kan? Mungkin karena bapaknya dulu nggak bisa matematika karena mata pelajarannya kurang. Maksudnya dalam artian belum seperti yang sekarang loh. Karena kan udah banyak banget ada matematika peminatan, matematika wajib dan sebagainya loh. Nah itu masuk sih. Kalau lucu nih, Pak aku nggak bisa matematika itu. Oh bapak ya. Oh nyong nurun sekangkok. Itu kan salah juga ya. Misalnya nggak bisa matematika, ya udah coba kamu belajar dulu kan disupport dulu lah. Mau les boleh di mana? Di LIA kayak gitu. Bahasa Inggris. Bahasa Parang mas. 2 kali ya mas ini. SP ya kamu nanti ya. Ada yang mau dibahas lagi? Paling itu sih. Teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan tentang ini di bawah. Iya mungkin kita kurang benar atau kita kurang sempurna jawabannya atau kurang sempurna argumennya bisa di komentar lah ya. Kita sharing-sharing aja. Sharing aja lah. Itu menurut pemikiran kita, ya kan. Ibaratnya kayak gitu. Ibarat di sini kita cari POV-nya masing-masing ini. Apakah orang tua itu baik dan ternyata kita berdua setuju. Iya. Ya, orang tua tetap baik. Tetap baik. Iya. Cuma itu tadi. Boleh menuntut dalam hal ini, tidak boleh menuntut dalam hal ini. Nah, itu. Ada porsinya sendiri-sendiri, Mas. Iya, itu jelas. Ya, mungkin ada yang mau sekiranya kita suruh bahas apa nih? Katanya pengen bahas politik ya ini. Sial. Katanya pengen bahas politik ya. Mungkin pengen nih ceritanya podcast coba bahas apalah, bahas sedikit berbobot ya Mas ya. Coba bahas ini bahas yang apa gitu ya, boleh lah, silahkan lah, nanti coba kita diskusikan sama yang lainnya kira-kira bisa diangkat enggak gitu. Apa mau bahas konspirasi Covid nih? Fuck man. 3 hari sih yang tak jelas. Wow, 3 hari seperti puasa ya, puasa sunnah. Hari Senin Kemis. Ya. Ya udah kita cukupkan saja buat Renaldi, terima kasih waktunya dan tempatnya juga, terima kasih. Sami-sami Mamas Bangun. Saya cukupkan saja, terima kasih sudah nonton. Ya jangan lupa like dan subscribe dan juga komentar. Kita juga butuh masukan untuk bahas-bahas apa lagi nih, ya kan? Yap, betul. Agar supaya konten ini tetap terjalin hubungan. Jangan lupa berlangganan. Ya. Nyalakan notifikasi. Iya. Dan selalu like and subrek. Ya, kita cukupkan saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.